Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi. Pada saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama merenungkan tentang iri hati. Dalam kehidupan kita seringkali kita tidak sadar kalau kita iri hati. Padahal iri hati itu adalah dosa yang mana Tuhan tidak suka orang yang iri hati. Karena iri hati itu berbahaya buat tubuh kita. Berbahaya buat tubuh. Artinya kalau kita iri hati, kita marah terus dalam hati. Sehingga jantung kita memompa terus darah. Sehingga pompaan jantung itu akan memerintahkan otak kecil kita untuk mengirimkan bala tentara untuk mencari sakit penyakit. Ini kita ketemukan kalau misalnya kita sakit, maka kita makan obat flu yang seringkali membuat darah kita encer dan berputar cepat, jantung berdebar, sehingga otak kecil mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Kortisol ini mencari musuh atau sakit penyakit atau virus atau bakteri. Ini yang ada dalam tubuh. Tapi masalahnya kalau virus atau bakteri atau penyakit itu tidak ada, hormon kortisol ini akan merusak sel-sel sehat dalam tubuh kita. Ini ada ditulis oleh Dr. Colbert dalam bukunya yang berjudul Amarah yang Membunuh. Jadi kalau kita seringkali marah, seringkali sakit hati, seringkali iri hati, dendam dengki, kita pendam, itu kortisolnya terus menerus diproduksi, dan karena kita sehat, tidak ada sakit penyakit, akhirnya menyerang sel-sel tubuh kita sehingga bisa menghancurkan tulang, membuat tulang kropos dan sebagainya. Ini adalah hasil penelitian dokter tersebut, karena dia adalah dokter Kristen tapi dia ahli darah, sehingga dia menghubungkan antara hati yang jahat atau hati yang penuh kemarahan, kedengkian, dengan tulang yang jadi kropos. Hati yang jahat membungkukkan tulang, Alkitab bilang gitu. Jadi dokter ini, karena dia dokter Kristen, dia mengadakan penelitian apa hubungannya hati yang jahat dengan tulang yang bungkuk. Akhirnya dia ketemu karena ada kortisol yang diproduksi oleh otak kecil yang selalu keluar yang selalu keluar untuk mencari bakteri atau sakit penyakit. Kalau nggak ada sakit penyakitnya, dia akan menyerang malah sel-sel sehat dalam tubuh dan mengacaukan seluruh hormonal tubuh manusia. Ini hasil penelitian. Saya mau mengajak Bapak Ibu membaca dari Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini ada ayatnya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Kita lihat lagi dalam Pengkhotbah 4 ayat 4. Saya bacakan. Dan aku melihat segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Jadi kalau kita berusaha
sekuat tenaga untuk menjadi kaya, untuk menjadi berhasil, untuk bisa mengalahkan orang lain, itu adalah ciri-ciri kita iri hati terhadap seorang yang lain. Ini pun kesia-siaan dan seperti usaha menjaring angin. Ini ditulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 4. Jadi tidak ada gunanya iri hati Bapak Ibu, apalagi sebagai anak Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Bukan kita dengan iri hati yang ada, kita berusaha menunjukkan kita hebat, kita mampu, kita segala macam, sehingga akhirnya yang kita dapat adalah kesia-siaan. Ada orang yang berusaha karena dia masih kecilnya sering dibully, dia berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia jadi konglomerat, dia jadi kaya. Begitu pandemi, perusahaannya hancur dan dia tidak dapat apa-apa. Yang selama 30 tahun dia berusaha, tapi hasilnya nol. Seperti usaha menjaring angin. Semoga renungan ini bisa kita pakai untuk hidup kita. Jadi panutan, jadi pedoman, jadi renungan setiap hari. Supaya hidup kita tenang, hati kita tenang. Jauh dari iri hati. Dan kita mengikuti pimpinan Tuhan. Sampai nanti kita ketemu lagi di episode yang berikutnya.